Selamat pagi anak-anak. Nah, bertemu kembali dalam pelajaran biologi dengan Ibu Yustina. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal dari materi kita, yaitu sintesa protein. Nah, contoh yang pertama ini ya. Bila urutan basa nitrogen pada pembuat kode adalah TGA, AGC, AAA, TAT, GCA, TTT. Nah, tentukan yang pertama basa nitrogen pada RNA messengers. B. Basa nitrogen pada RNA transfer. C. Urutan asam amino penyusun protein. D. Urutan basa nitrogen pada rantai antisense. Nah, kita harus ingat, timin, adenin akan selalu berikatan dengan timin. Kemudian guanin akan selalu berikatan dengan sitosin. Nah, kalian harus ingat itu ya. Nah, ini pada rantai DNA. Nah, kalau dia ini DNA ya, DNA. Nah, kalau dia RNA, nah ini adenin dengan urasil, guanin dengan sitosin. Nah, jadi ini pada RNA. Nah, jadi itu aja bedanya ya. Kalau pada RNA, nah ini timin tidak ada ya, timin tidak ada, timin itu diganti dengan urasil. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, tentukan basa nitrogen pada RNA messengers. Nah, kita lihat. Nah, ini rantai DNA. Ingat, DNA itu memiliki dua rantai, sehingga DNA itu sering disebut dengan rantai double helix karena memang rantainya itu ada dua. Oke. Nah, kalau dikatakan pembuat kode, nah pembuat kode berarti itu rantai sense-nya. Nah, berarti rantai sense. Nah, kita ini contoh ya. Nah, rantai sense itu adalah rantai yang melakukan transkripsi. Nah, misalnya rantai ini rantai sense ya, sense. Nah, misalnya di sini adenin, guanin, sitosin. Sitosin. Nah, berarti kalau terjadi proses transkripsi, ingat dalam proses sintesa protein. Nah, tahap yang pertama terjadi itu transkripsi. Nah, transkripsi berarti pembentukan RNA messengers. Nah, pembentukan RNA messengers. Nah, lihat. Nah, tali merah ini. Nah, ini tali merah, inilah RNA messengers tadi. Ini ya, RNA messengers. Nah, jadi RNA messenger akan mengkopi kode genetik yang ada pada rantai sense ini. Nah, berarti di sini kalau ini adenin, berarti RNA messengers adenin berarti harusnya timin. Nah, karena ini RNA, timin ganti jadi urasil, guanin, sitosin, guanin. Nah, inilah kode dari RNA messengers, urasil, sitosin, guanin. Nah, kita sama seperti ini ya. Berarti kita ambil dari sini. Oke, berarti A, timin, adenin, guanin, sitosin, adenin, harusnya timin. Karena ini RNA, maka timin diganti menjadi urasil. Kemudian adenin, harusnya timin jadi urasil. Guanin, sitosin, guanin. Kemudian adenin jadi urasil ya. Urasil, timin, adenin, urasil, timin, adenin. Kemudian guanin, sitosin, guanin, adenin. Nah, timin jadi urasil, kemudian timin, adenin. Ingat yang ini ya. Nah, kemudian yang B. Nah, basa nitrogen pada RNA transfer. Nah, coba perhatikan. Nah, kalau sudah terjadi proses transkripsi, nah maka RNA messengers akan keluar dari nukleusnya. Nah, jadi transkripsi itu terjadi di nukleus. Nah,
Kemudian dia keluar dari nukleus, dia akan ke sitoplasma. Nah, di sitoplasma itu pada bagian ribosom. Nah, itu akan terjadi proses atau tahap yang kedua, yaitu translasi. Nah, jadi proses translasi atau penterjemahan itu dibantu oleh RNA transfer. Nah, jadi RNA transfer nanti akan datang. Nah, dia akan datang membawa 3 basa nitrogen yang sesuai dengan basa nitrogen pada RNA messenger. Nah, jadi kalau pada RNA messenger UCG, berarti RNA transfer akan bawa kode genetik yang sesuai dengan kode genetik RNA messenger. Nah, jadi biar bisa berikatan berarti urasil, berarti di sini adenin. Nah, kemudian sitosin, guanin. Guanin berarti sitosin, berarti AGC. Nah, itulah yang dibawa oleh RNA transfer ya, yang seperti huruf T ini. Nah, sama seperti ini. Berarti kita ambil dari RNA messenger ya. Nah, dari yang ini yang pertama. Berarti adenin berarti harusnya timin jadi urasil. Sitosin, guanin, urasil, adenin. Urasil, adenin, sitosin, guanin, sitosin. Kemudian urasil. Adenin, kemudian ini adenin harusnya timin jadi urasil, adenin, urasil, sitosin, guanin, sitosin, urasil, adenin, kemudian adenin harusnya urasil jadi timin, jadi urasil. Nah, kemudian kita masuk ke bagian C. Nah, urutan asam amino penyusun protein. Nah, jadi kalau kita mau ambil urutan asam aminonya atau asam aminonya, nah kita ambil dari RNA messengers nih ya. Nah, jadi RNA messengers atau RNA duta atau sering juga disebut dengan codon. Nah, jadi kita ambil dari sini. Berarti yang A, berarti ini ya. Nah, dari sinilah kita ambil. Nah, kita lihat ini ada kode-kode genetik. Nah, kalian bisa juga lihat di buku kalian ini ada kode-kode genetik. Nah, ACU. Kita lihat di sini ACU. Kita lihat di sini ACU. Nah, nih treonin, THR. Lihat THR. Kemudian UCG ini serin. Nah, kita tulis ser. Kemudian UUU. Kita lihat UUU. Penilalanin. Kita singkat PHE. Kemudian AUA. Nih ya. AUA, isoleusin, AUA atau kita singkat ILE. Kemudian CGU. Kita lihat CGU, CGU. Ya, ini arginin, kita singkat ARG. Kemudian AAA. Kita lihat AAA. Nih, oke, nih AAA lisin, LIS. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang D. Nah, bagaimana urutan basa nitrogen pada rantai antisense? Nah, berarti antisense. Nah, ingat tadi kalau rantai DNA, nah kalau yang di bawah
Ini kalau yang di bawah ini sin C. Nah, berarti di sini anti sin C. Nah, diketahui, nah ini rantai, diketahui ini rantai sin C. Berarti anti sin C-nya. Berarti kita lihat di sini. Berarti rantai anti sin C-nya di sini ya. Kalau ini sin C berarti anti sin C-nya. Berarti timin, adenin, guanin, sitosin, adenin, timin. Kemudian adenin, timin, guanin, sitosin, guanin. Kemudian adenin, timin, kemudian timin, adenin, timin, adenin, kemudian guanin, sitosin, guanin, adenin, timin, kemudian timin, adenin. Nah, itulah urutan basa nitrogen pada rantai anti sin C. Nah, jadi coba kita perhatikan. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, rantai sin C, coba kita lihat yang mana yang sama ya. Nah, lihat di sini timin ini ya, timin ini urasil GAGC. Oke, ini sama ya. Hanya timin di sini jadi urasil GCAUU. Berarti perhatikan, berarti rantai sin C ini sama dengan ini rantai sin C. Ini tadi yang mana ini? Ini B. Berarti tRNA itu sama dengan tRNA. Nah, kemudian yang A, RNA messengers. Nah, ACU, lihat di sini AC. Nah, ini karena RNA pakai urasil, sama ya. Berarti di sini anti sin C. Nah, ini kan tadi anti sin C bagian D ya. Anti sin C ini sama dengan rantai mRNA. Oke. Nah, jadi demikian materi kita hari ini. Nah, kita akan berjumpa kembali di materi yang selanjutnya. Nah, terima kasih buat semuanya.